Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejadian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainu haq walau kana sayun sabaqalhu qaddara sabaqathul ain. Yang artinya sebagai berikut. Al-ainu haq, sungguhnya ain itu adalah nyata. Walau kana sayun sabaqalhu qaddara, dan kalau seandainya ada sesuatu yang bisa melampaui takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sabaqathul ain, maka sesungguhnya ain akan mendahului. Jadi teman-teman, informasi ini ya, hadis ini memberikan informasi pada kita bahwasanya ada penyakit ya yang disebutkan adalah penyakit ain yang timbul dari pandangan mata seseorang ya teman-teman, yang mana para ulama menafsirkan bahwasanya pandangan mata yang bisa menimbulkan ain ini adalah pandangan mata yang pertama, dia yang memang pandangan mata dari orang-orang yang memiliki tabiat buruk gitu kan, yang melihat sesuatu objek dengan perasaan iri, hasad serta dengki, yang mana yang kemudian bisa menimbulkan mudarat terhadap objek yang dilihatnya, yang dipandangnya. Dan sebagian juga kemudian mendefinisikan bahwasanya ain ini terkadang penglihatan ataupun pandangan dari seseorang yang sebetulnya pandangannya itu nggak ada perasaan iri, dengki ataupun hasad, tetapi merupakan pandangan takjub ataupun kagum terhadap suatu objek yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal tersebut gitu kan, ketika terjadi bisa diikuti dengan syaitan yang bisa menimbulkan mudarat terhadap objek yang dilihatnya, itulah yang disebut ain gitu kan. Dan ini diperkuat ya teman-teman dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam ayat 51 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yutslikunaka bi absorihim lama sami'uz zikra. Wa qala innahu lamatsnun. Saya ulangin lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yutlikunaka bi absorihim lama sami'uz zikra wa yaquluna innahu lamatsnun, yang artinya sebagai berikut. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yutlikunaka bi absorihim, dan hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau gitu kan, Nabi ya Muhammad gitu kan, dengan pandangan mereka lama sami'uz zikra, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Wa qala wa yaquluna innahu lamatsnun, dan kemudian mereka berkata sungguhnya dia Muhammad adalah sungguh orang yang gila. Di tafsir daripada ayat ini ya, beberapa ulama menafsirkan bahwasanya ini berkaitan dengan suatu kabilah di bangsa Arab. Itu kabilah ini kabilah Bani Asad ya teman-teman.
Nah, kabilah Bani Asad ini adalah kabilah di zamannya Nabi Muhammad dulu, yang orang-orang dalam kabilah Bani Asad ini mempunyai semacam ilmu gitu kan, semacam ilmu sihir gitu kan, yang dengan pandangan mereka, mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang mereka pandang atau mereka yang mereka lihat gitu kan. Dan mereka berusaha untuk mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan pandangan mereka gitu, ilmu mereka itu tersebut gitu kan. Karena mereka berpendapat kalau kemudian Nabi Muhammad SAW itu adalah memang betul-betul Nabi dan Rasul utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tidak akan terpengaruh terhadap ilmu mereka gitu kan, tidak terpengaruh dengan pandangan mata mereka, teman-teman. Dan memang ternyata memang benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mempan ya gitu kan, tidak terpengaruh dengan ilmu-ilmu daripada ke orang-orang dari kaum Bani Asad ini ya teman-teman. Yang ini bukannya malah menambah mereka orang-orang musyrik di Mekah dulu sadar, tapi justru mereka tambah kesal, tambah marah, sehingga kemudian mereka mengatakan innahu lamajnun, sungguh Muhammad itu adalah orang yang gila gitu kan. Yang jelas di sini dari ayat ini kita bisa mengerti bahwasanya ternyata ketika seseorang yang betul-betul beriman gitu kan dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu semacam ain ini ya teman-teman ternyata tidak bisa mempengaruhi terhadap orang-orang yang memang memiliki keimanan, keyakinan, tauhid terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini teman-teman, jadi nyambung ya antara hadis dan kemudian kita koneksiin dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim. Intinya teman-teman, bahwa penyakit ain itu benar adanya dan hak adanya, betul adanya. Dan ain itu ternyata diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada sesuatu yang memang kemudian bisa mendahului takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka ain akan mendahuluinya. Oleh karena itu teman-teman, kita ada baiknya memang pelajari hadis-hadis ini, jadi sehingga kita bisa tahu kalau teman-teman, kalau kemudian bahwasanya ada juga penyakit-penyakit selain penyakit-penyakit medis, ada juga penyakit-penyakit non medis gitu kan. Salah satunya yang disebabkan oleh sihir, dan salah satunya adalah disebabkan oleh ain, teman-teman. Ain ini ternyata bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan mudarat terhadap orang-orang yang mendapatkan pandangan dari orang-orang yang memiliki kemampuan ain ya teman-teman. Nah ini obrolan kita di malam hari ini teman-teman. Lain waktu kita nanti akan bahas lagi ya tentang apa saja sih yang bisa terjadi gitu kan dengan penyakit ain ini, dan bagaimana untuk kemudian mencegah, menanggulangi dan mengatasi penyakit ain ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.